Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat siang. Wah, luar biasa ini semangatnya sudah terlihat di siang hari ini, di siang hari yang panas ini. Tentunya salam sehat untuk seluruh perwira PTKPI yang sudah bergabung dan berjumpa lagi pada kegiatan Health HSSE PTKPI pada siang hari ini. Dan Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Firdi dari Fungsi Health yang akan memandu kegiatan kali ini. Tentunya puji syukur, mari kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh perwira PTKPI yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Saat ini kita bergabung secara online, akan tetapi saya yakin hal ini tidak mengurangi antusias ataupun esensi dari kegiatan ini, yaitu Health Talk, kesehatan mental, dan jantung. Dan kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga tentang pikiran yang tenang. Bapak dan Ibu, tahukah bahwa kondisi stres dan kecemasan yang tidak dikelola secara baik dapat meningkatkan resiko gangguan jantung dan juga menurunkan kualitas hidup ternyata. Dan dalam rangka menyemarakan Hari Kesehatan Jantung yang tepat pada 29 September lalu dan juga Hari Kesehatan Mental Sedunia di 10 Oktober lalu, Health Talk kali ini kembali hadir dengan tema stres, kecemasan, dan kesehatan jantung, pendekatan komprehensif untuk pencegahannya. Baik, Bapak dan Ibu, selama berjalannya kegiatan, kami mempersilahkan perwira semuanya untuk dapat bertanya melalui kolom komentar. Pada sesi tanya jawab nanti kita akan mengkurasi beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada dokter ataupun narasumber. Dan serta perwira yang bergabung secara online di sini dipersilahkan untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan pada chat box. Pada akhir acara nanti akan diberikan virtual money bagi 5 pertanyaan terbaik. Dan bagi perwira PTKPI yang berada di area kantor pusat Jakarta, masih dibuka kesempatan untuk dapat bergabung ke dalam kegiatan Wellness Challenge Sebusepro pada link ptm.id/pendaftaran Sebusepro Challenge 2025. Nantinya akan di-share juga di kolom komentar ya Bapak dan Ibu ya. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kami turut mengundang Dr. Mega Febrianora, SPJPK, FAPSC, selaku dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, yang merupakan juga konsultan prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular untuk dapat menyampaikan pemaparannya. Selamat siang, Dr. Mega. Halo, selamat siang. Aduh, Dr. Mega, terima kasih banyak telah bergabung di siang hari ini, Dok. Sama-sama, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Iya, terdengar dengan jelas, Dok. Siap. Langsung saja, Dr. Mega, kami persilahkan untuk dapat menyampaikan pemaparannya. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, konferensi yang cantik dan juga sangat introduktif. Jadi saya, ini mau dari saya slide-nya kah untuk sharing atau dari tim? Oke, udah deh ya, sip. Terima kasih banyak. Ya, salam kenal semuanya, saya Mega Febrianora. Saya dokter spesialis jantung, konsultan di bagian pencegahan dan rehabilitasi kardiovaskular. Kita mulai ya. Temanya saya diminta untuk membahas tentang kesehatan mental dan jantung. Ngaruhnya gimana sih? Oke, next. Secara emosional, itu kayak yang di film tadi, dia habis dengar berita buruk, dia habis apa kesedihan, atau misalnya dia dalam kondisi anxiety karena misalnya dia dikejar target dan nah jadi dua hal itu mengaruhi ternyata respon tubuh secara keseluruhan melalui media inflamasi atau peradangan. Jadi setiap kali kita merasa cemas, takut, itu tubuh merespon dengan memberikan sinyal yang eh, bagian negatifnya. Nah, sinyal negatif ini disebut sebagai reaksi inflamasi atau reaksi peradangan. Nah, reaksi peradangan ini nanti kemudian dia akan memacu pathway yang akhirnya akan membuat
stres di bagian jantung itu sendiri. Dia bisa dimulai dari hormonalnya berubah, terus kemudian dari sana terjadilah gangguan dari aliran darah, gangguan dari sistem dan juga akhirnya ini dari itu semua adalah gangguan dari pembuluh darah. Kita tahu kalau penyakit jantung koroner terjadi di pembuluh darah jantung. Gitu. Jadi karena pembuluh karena stres tadi, akhirnya muncullah serangan jantung pada seseorang. Nah, kalau dari sisi autonomic nervous system, jadi pusat kendali itu maksudnya adalah menyebabkan bahwa ketika seorang cemas, stres, takut, dia akan naik nih aksi simpatisnya, simpatis itu kayak peltian naik, dan ini juga naik, dia jadi beban, dia jadi kayak terlalu tinggi metabolisme di dalam jantungnya, dan responnya adalah penggunaannya FM jadi sedikit. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan seseorang nanti mengalami serangan jantung. Kalau serangan jantung sesuai dengan kondisinya, kalau dia bisa cepat ditangani, dia akan sembuh. Tapi kalau dia telat ditangani, dia bisa sembuh. Jadi lumayan ya. Dan kemudian next mungkin. Oke, next slide, Kak. Mungkin boleh dinaikkan sedikit volumenya, Dok. Mohon izin, tapi sudah terdengar jelas. Nah, Iya, baik. Terima selanjutnya, kasih. Terima kasih. Silakan, Dok. jadi ada yang namanya Takotsubo cardiomyopathy atau Takotsubo syndrome. Itu adalah sebuah kondisi di mana jantung yang bahagia atau jantung yang sedih itu orang yang bahagia atau orang yang sedih itu termanifestasi dengan jantung kemudian menjadi bahagia atau kemudian menjadi sedih gitu. Jadi kalau di kita ada terminologi lucu lagi namanya broken heart syndrome. Ini bisa seperti orang patah hati atau bisa juga seperti orang yang sedih karena ada trigger emotion. Jadi kayak di ceritanya Ikatan Cinta tadi, itu kan bapaknya ke-trigger sesuatu berita dan akhirnya mengalami mekanisme yang tadi udah kita bahas dan akhirnya menjadi serangan jantung. Nah, itu dikenal memang ada sindroma seperti itu di dunia jantung, di dunia kedokteran. Nah, apa yang terjadi secara presentasi klinis, dia sama seperti orang yang serangan jantung. Jadi kayak dia ada nyeri dada, mungkin bisa ada sesak nafas kalau area yang terkenanya terlalu luas, kemudian ada EKG yang berubah, dan pompa jantungnya bisa jadi menurun, kayak gitu. Nah, di sini ada lagi yang namanya happy heart syndrome. Ini dia di opposite-nya ya. Jadi studi menyebutkan bahwa kalau misalnya seseorang itu dia happy dan kemudian dia akan rilis happy hormone yang akhirnya menjadi lebih baik ke otot jantungnya juga gitu. Jadi yang dibilang kalau enjoy your life and then be happy itu secara sains memang berimpact pada kesehatan jantungnya juga. Oke, next slide boleh. Nah, bagaimana hubungannya antara physiological well-being yang positif itu terhadap kesehatan jantung. Jadi kalau misalnya seseorang yang bagian positif itu, dia memiliki hal-hal yang memang impact-nya baik, misalnya dia kayak nggak stres, terus dia enjoy hidupnya, terus dia melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dia bahagia, kemudian dia berolahraga, dia makan makanan yang sehat, itu dia akan memberikan efek yang baik, yakni dia restoratif. Restoratif itu dia kayak remodeling atau dia growth hormone yang baik dan dia bisa memperbaiki kayak healing gitu. Jadi sel-sel yang mungkin udah rusak terus kemudian diperbaiki dengan dia menjadi lebih positif psychological well-being. Sementara kalau misalnya dia lebih stres, kemudian dia ditambah lagi mungkin makanannya juga tidak sehat, environment-nya juga tidak sehat, kemudian dia jarang olahraga juga, itu akhirnya masuk ke skema yang deterioratif. Jadi akhirnya terjadilah penurunan kesehatan di bidang jantungnya dan tadi dia bisa serangan jantung, dia pompanya menjadi melemah. Nah, next slide boleh. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi yang kita bisa lakukan adalah yang pertama kita promote aktivitas yang ada itu untuk menjadi lebih happy atau lebih bahagia. Yang bisa dilakukan adalah
dari sesimpel kayak gratitude journaling atau be positive, optimis, terus know your worth, terus boost confidence dan lain-lain. Itu hal-hal yang dulu mungkin kayak zaman kuliah diajarin untuk menjadi lebih positif itu, ternyata memang ada studinya bahwa dia berimpact juga ke kesehatan jantungnya. Dan ada satu lagi yang bisa dilakukan secara spesifik untuk memboost semua positive psychological well-being tersebut, yakni boleh slide. Iya, sorry, next dulu deh. Next lagi, sorry. Oh, di akhir ya aku taruhnya. Jadi satu lagi itu adalah berolahraga. Jadi berolahraga itu dia akan boost endorfin namanya. Jadi endorfin itu adalah hormon bahagia kan. Nah, hormon bahagia ini nanti dia akan memberikan positive impact ke tubuh secara keseluruhan, ke sistem saraf otak yang sebagai pusat pengontrol semuanya, dan juga pada ke jantung sebagai ibaratnya kayak motoriknya deh, mesinnya tubuh itu kan sebenarnya jantung ya. Nah, jadi dengan kita berolahraga itu akan membuat semuanya menjadi sehat. Nanti akan secara detail saya bahas terakhir di olahraganya. Jadi ini adalah kita sebut sebagai faktor resiko yang menyebabkan seseorang itu punya penyakit jantung. Nah, ada faktor resiko yang kita bisa ubah dan ada faktor resiko yang tidak bisa kita ubah. Yang tidak bisa diubah itu seperti genetik. Jadi kalau misalnya orang tuanya punya penyakit jantung koroner di usia muda, kurang dari 55 tahun kalau laki-laki dan kurang dari 65 kalau perempuan, nanti akan beresiko untuk diturunkan ke anaknya. Kemudian secara ras, untungnya orang Indonesia tidak punya ras ke jantung koroner. Kemudian adalah gender, usia, gender jenis kelamin, dia lebih sering pada laki-laki dan pada aging, mereka yang sudah usia lanjut itu lebih cenderung untuk terkena penyakit jantung koroner. Nah, untuk faktor risiko yang bisa kita ubah, ini yang akan berkaitan erat dengan pola hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah obesitas. Obesitas itu didefinisikan bahwa kelebihan dari berat badan. Boleh diklik, kelebihan berat badan itu dihitung dengan yang namanya indeks massa tubuh. Jadi kita membagi antara berat badan dibagi dengan tinggi dalam kuadrat. Normalnya adalah 18,5 sampai 25. Kita sebut overweight kalau dia 25 sampai 29,9 atau 30, dan obesitas itu lebih dari 30. Nah, obesitas itu menyebabkan penyakit jantung koroner karena ini penumpukan lemak, kolesterol, kemudian dia mempromot gula juga, kemudian ada hipertensi dan juga dan akhirnya dia menyebabkan penyakit jantung. Next kita boleh punya diabetes, boleh diklik dulu. Diabetes ini ada parameter-parameternya untuk menentukan seseorang punya diabetes atau enggak. Kalau misalnya dia sekarang kita menggunakan caranya adalah HbA1c. Kalau HbA1c-nya kurang dari 6,5 itu kita sebutnya normal. Tapi kalau lebih dari 6,5 dia punya gula darah. Next adalah kolesterol. Boleh diklik. Nah, kolesterol ini yang paling berbahaya untuk jantung itu adalah LDL dan trigliserida. Pada kasus orang awam itu kita butuh LDL-nya kurang dari 100. Orang awam itu maksudnya orang sehat ya, yang tidak punya penyakit jantung. Kita perlu LDL ini kurang dari 100. Kalau lebih dari 100, resikonya menjadi meningkat. Dan trigliserida itu kurang dari 150. Kalau lebih itu juga meningkat. Jadi mungkin selama ini yang suka dicekin itu kolesterol total. Nah, nanti kalau misalnya medical check up, baiknya diperiksakannya yang LDL dan juga trigliserida. Total kolesterol juga boleh kok. Tapi yang paling ngaruh untuk jantungnya adalah LDL dan trigliserid. Next lagi kita punya hipertensi. Jadi hipertensi itu dulu mungkin definisinya adalah 120/80 yang untuk tensi normal. Sekarang sebenarnya tensi normal itu idealnya adalah 110/70. Jadi kurang dari 120/80. Nah, hipertensi ini merupakan faktor resiko kedua yang paling berat setelah merokok.
Jadi kalau punya orang tua dengan hipertensi harus waspada bahwa harus dicegah, jangan sampai nanti, kena hipertensi juga. Next adalah merokok. Ini adalah problem yang dimiliki oleh 33% orang Indonesia ternyata perokok, dan angka kita termasuk yang 5 tinggi di dunia. Kenyataannya bahwa penyakit jantung koroner itu di Indonesia penyebab utamanya adalah merokok. Jadi kalau di US itu kayak karena obesitas, kalau di Indo karena perokok, karena tinggi sekali angka perokoknya. Nah, perokok ini adalah faktor resiko yang paling kuat dan yang paling independen untuk membuat penyakit jantung koroner. Jadi kalau misalnya di sini ada yang merokok, tetap sebagai dokter jantung saya akan menyarankan untuk berhenti merokok. Next adalah alkohol. Mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu banyak ya, tapi alkohol ini di US juga banyak. Jadi secara studi bahwa penggunaan alkohol itu, dia meningkatkan resiko ke penyakit jantung dan juga penyakit liver sebenarnya. Karena, alkohol itu sulit untuk dicerna sehingga nanti akan ada deposit lemak di bagian hatinya atau kita sebut sebagai fatty liver. Jadi, kebiasaan-kebiasaan ini kurang baik untuk kesehatan jantung. Next-nya lagi adalah unhealthy diet. Sebenarnya dia adalah akumulasi dari yang tadi tuh, obesitas, diabetes, kemudian kolesterol, hipertensi. Itu biasanya disebabkan karena dietnya yang tidak sehat. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang kayak kita mudah banget buat dapet makanan kan. Terus, misalnya kayak order online, terus nanti tiba-tiba datang, padahal sampai sekarang di Indonesia itu belum ada, formulasi gizi pada makanan yang dibuat oleh UMKM, itu belum ada. Bahkan untuk formulasi gizi yang dibikin oleh di restoran itu juga nggak ada gitu sayangnya. Jadi kayak tidak bisa dikontrol dengan baik semua makanan-makanan yang kita beli itu. Jadi memang kitanya sendiri harus punya controlling system untuk tidak makan makanan yang tidak sehat. The next thing adalah physical activity. Kita disarankan untuk berjalan kaki lebih dari 5.000 langkah setiap harinya, karena kalau tidak kita sebutnya sebagai sedentary lifestyle. Nah, kenapa bisa, eee, tidak olahraga dengan cukup itu bikin serangan jantung, karena kayak mesin deh, mesin itu kan kalau nggak dipanasin tiap hari dia bisa soak kan mesinnya. Jadi kurang lebih juga sama, karena kan konsepnya jantung itu adalah mesin. Kalau dia nggak dipanasin dengan cara olahraga, dia nanti juga bakal soak jantungnya, gitu. Dan yang terakhir yang paling relate sama topik kita hari ini adalah emotional. So, saya pengen nunjukin ini adalah, bahwa di dunia kedokteran juga dikatakan stres ataupun emotional ataupun psikososial itu adalah faktor yang memang kita perhatikan terkait hubungannya dengan penyakit jantung koroner. Jadi temanya udah cocok sekali. Oke, next boleh slide. Ini yang saya bilang, tadi, jadi kalau olahraga itu kita bisa membuat kita menjadi lebih happy, karena dia mengeluarkan banyak hormon-hormon. Jadi bahasa terlalu medis, tapi yang paling mungkin teman-teman sering dengar adalah endorfin. Endorfin yang dia adalah notabene adalah hormon bahagia kan. Nah, hormon lain sebenarnya ada banyak banget. Jadi brain derived, neurotropic factor, kemudian ada norepinefrin, ada GABA, ada antibodies, ada, dopamin, ada serotonin, ada endorfinnya itu sendiri, ada endocannabinoids. Ini sebenarnya semuanya dia akan kayak healer gitu loh. Jadi dia akan memperbaiki semua hal-hal yang rusak di badan kita dan akhirnya dia akan membuat, mekanisme healing sendiri. Jadi sebenarnya, badan kita itu dia punya regulasi yang sangat baik untuk melawan semua, misal contoh sederhana kayak polusi yang ada di Jakarta, kemudian makanan-makanan yang tidak sehat, rokok yang mungkin didapat dari orang lain yang merokok, semua toksin-toksin atau racun yang masuk ke tubuh kita, sebenarnya badan itu punya mekanisme untuk melawannya, yakni dengan hormon-hormon ini.
Nah, untuk bisa dapat hormon-hormon ini keluar, kita harus berolahraga. Ini adalah salah satu cara untuk hormon ini bisa keluar. Oke, nah next dulu boleh. Bagaimana cara olahraga yang benar? Jadi olahraga itu sebenarnya ada definisinya. Kita nggak bilang kayak, oh biasanya nih ibu-ibu nih kalau suka curhat sama saya di poli, dok saya itu udah eh, nyuci piring satu rumah, terus ngepel, terus kemudian naik turun tangga, kemudian nyuci baju dan segala macam. Saya udah olahraga dong, gitu kan biasanya ibu-ibu nih. Nah, jawabannya adalah itu nggak dihitung olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu ada definisinya. Definisinya adalah FITT. Nah, FITT ini apa? Ada yang namanya frekuensi, intensitas, time, and type. Frekuensi untuk berolahraga yang baik untuk jantung bisa dilihat di bagian kardiorespiratory itu adalah 3 sampai 5 kali per minggu. Kalau misalnya lagi pengen bikin endurance muscle-nya atau muscle strength kayak lagi resistant training nge-gym, sebenarnya juga sama 3 sampai 5 kali per minggu. Gitu. Jadi olahraga itu ada frekuensinya, ada waktu yang dikhususkan untuk olahraga. Kemudian ada lagi yang namanya intensitas. Intensitas ini adalah seberapa berat olahraga kita. Kayak pace-nya deh. Nah, cara mengukurnya adalah kita menghitung dari heart rate yang naik. Kalau misalnya pada saat kita berolahraga yang intensitasnya moderate, rekomendasinya adalah minimal moderate untuk bagus bagi jantung, itu adalah di 60% sampai 70% dari heart rate awal. Jadi contoh seseorang punya heart rate-nya 60% dari 60 kan 35 ya. Berarti target heart rate olahraga dia minimal 96. Kalau dia tidak bisa mencapai 96, intensitasnya nggak moderate namanya, mungkin intensitas ringan. Nah, kalau ringan itu sekitar di 30%. Kalau bahkan nggak sampai intensitas ringan, itu sebenarnya namanya nggak olahraga. Jadi kayak misalnya jalan santai, itu kita nggak hitung sebagai olahraga, kita hitungnya sebagai aktivitas fisik. Tadi yang jalan kaki 5.000 langkah, gitu ya. Jadi ada target heart rate yang perlu dicapai. Kemudian ada waktunya. Waktu ini secara keseluruhan jumlahnya adalah 150 menit per minggu. Kalau kita bagi 3 itu 50 menit per sesi. Kalau kita bagi 5 kali seminggu adalah 30 menit per sesi. Jadi ada waktunya. Bukan kayak misalnya kayak iseng nyuci piring kan mungkin bentar ya, kayak 5 menit udah selesai gitu. Jadi itu hitungannya nggak olahraga. Kemudian type-nya ini adalah yang paling bagus adalah exercise yang aerobik yang menggunakan oksigen sebagai prekursor atau fuelnya lah gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Bisa lari, bisa berenang, bisa bersepeda, bisa tenis, badminton, futsal, dan exercise yang aerobik lainnya. Nah, gimana kalau misalnya pengen kayak endurance atau bikin muscle-nya lebih kuat? Boleh aja, asal follow the rules ini. Jadi ada repetisi, kemudian ada frekuensinya juga, ada waktu yang dikasih untuk setiap repetisi tersebut, dan juga ada tipe dari repetisinya. Sorry, tipe dari strength trainingnya. Gitu. Oke, next. Oke deh, sudah selesai. Sip. Sekian dari saya. Sebelum minta maaf dulu karena tadi ada trouble. Kalau ada pertanyaan boleh kita bahas. Siap, terima kasih banyak, Dok. Pemaparannya sangat keren sekali, Dok, sangat lengkap sekali juga, tadi sampai ada pemaparan dan penyampaian video juga contoh-contohnya. Dan, tadi dijelaskan juga oleh Dokter Mega ya, Bapak dan Ibu ya, bahwa ada yang namanya
Takotsubo syndrome itu ya dok ya. Jadi memang bahwa orang yang bahagia maka jantungnya akan bahagia pula. Jadi selain menjaga asupan yang baik, asupan makanan yang baik, ternyata olahraga teratur yang memang direkomendasikan itu ialah dengan intensitas moderate dengan target 60-70% dari heart rate awal. Itu dia mungkin bisa dicatat-catat karena kalau cuma nyuci gosok aja itu sebenarnya kegiatan fisik aja ya dok ya, belum termasuk olahraga ya. Betul sekali. Itu namanya aktivitas sehari-hari ya. Iya betul, saya sebagai ibu-ibu yang nyuci gosok kayaknya sedikit tertampar tetap harus olahraga ternyata. Soalnya justru ini banyak banget kayak semua pasienku yang ibu-ibu setiap kali kan kalau Mhm, saya selalu nyuruh pasien tuh olahraga kan. Terus pasien iya. bilang kayak, "Dok, saya udah olahraga, tiap hari tuh saya nyuci, ngepel, cuci piring, cuci baju, naik turun tangga," gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, "Ibu, mohon maaf itu belum olahraga namanya." Terus dia kayak kecewa gitu sih. Iya sih Dok, berarti memang tetap harus berolahraga dengan intensitas sedang dan atau minimal intensitas ringan itu tadi ya Dok ya. Oke, baik izin Dok, Mega ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan terbaik dari rekan-rekan semua. Pertanyaan sangat banyak sekali, sudah sangat banyak yang antusias memberikan pertanyaan. Ini mungkin ada 3 pertanyaan yang saya gabung karena pertanyaannya singkat-singkat. Yang pertama dari Pak Aan Suhanta terkait apa diet terbaik untuk menyehatkan jantung kita. Kemudian, dari Kak Dauni Riza, mengapa stroke ini kebanyakan terjadi di pagi hari? Karena banyak kasus orang jatuh di kamar mandi dan menjadi stroke. Ini apakah ada kaitannya Dok dengan masalah jantung? Dan, yang terakhir mungkin ini Kak Gina Patriani, bagaimana cara institusi dapat mendorong kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan psikologis, mungkin membuat bahagia-bahagianya itu Dok. Mungkin silakan Dok. Oke, jadi yang pertama adalah pertanyaannya tadi yang, diet ya. Betul Diet Dok, itu diet. sebenarnya cukup personal sih. Jadi kalau kita pakai rekomendasi internasional, diet yang bagus untuk jantung itu namanya Mediterranean diet. Tapi kita percaya bahwa konsepnya diet itu amat sangat lokal. Jadi apa yang biasa kita makan itu adalah yang paling baik sebenarnya. Tapi sorry, bahasanya bukan gitu deh. Jadi bahasanya adalah kalau Mediterranean diet itu kan kayak isinya adalah kacang-kacangan, terus kemudian legum, makanan-makanan yang kurang Indonesia banget sebenarnya. Buat mencarinya kan kadang juga agak susah. Karena itu kan biasanya datangnya dari Mediterranean atau timur apa Italia bawah gitu ya, daerah timur gitu. Nah, eh, di Indonesia itu sebenarnya ada formulasi dari Kementerian Kesehatan namanya si piringku. Sederhananya adalah dari konsep Mediterranean diet itu kita akan lebih banyak bermain di sayur sama seafood sebenarnya. Sayur, kacang-kacangan, kemudian seafood. Kemudian jarang-jarang makan daging ayam, lebih jarang lagi makan daging merah. Jadi daging merah itu yang paling dikit. Nanti coba googling aja, ada Mediterranean diet. Bagian sayur atau kacang-kacangannya mungkin bisa diganti versi Indonesianya kayak kangkung, bayam, terus bisa diganti sama kacang tanah, sama kacang apa lagi ya? Semua bentuk kacang-kacangan ini boleh sih sebenarnya. Cuma kalau kita copy plek-plek Banyak banget, rokok. stres. Jadi nggak bisa dimakan kan jadinya gitu. Jantung ya. Oke, Iya bagus siap. Pak. Jantung itu jadi nggak boleh stres, Iya, semuanya harus happy sepertinya terus. ada speaker yang terbuka, Bapak dan Ibu, izin. Oke, baik. Izin masuk ke pertanyaan selanjutnya tadi dok, terkait yang stroke, banyak kasus jatuh di kamar mandi di pagi hari, apakah memang itu berkaitan juga dok dengan masalah jantung? Oke, jadi stroke sama penyakit jantung koroner itu dia secara mekanisme mirip. Bedanya satu kena di jantung, satu kena di otak. Dan memang karakteristiknya dia itu terjadinya adalah dini hari. Jadi kalau kita dulu lagi sekolah PPDS, kita sebutnya serangan fajar. Tiba-tiba kalau udah kayak subuh-subuh gitu, pada banyak pasien serangan jantung yang datang. Memang seperti itu. Jadi
aktivasi autonomous nervous system-nya salah satu yang paling kuat itu adalah pada dini hari sebenarnya. Dini hari, terus kemudian akhirnya orang itu serangan, ya ketemu dokternya kira-kira di subuh lah ya. Memang betul sih. Tapi menurut saya sih yang paling penting dihindari jangan sampai kena stroke-nya gitu. Jadi bukan kayak, oh yaudah deh nggak usah ke kamar mandi dini hari. Ya nggak juga sebenarnya. Tapi bagaimana punya pola hidup sehat biar nggak terkena stroke dan juga serangan jantung. Oke dok, siap. Mungkin ini pertanyaan tadi dok yang ketiga yang terkait gimana sih cara kalau menurut dari Dok Mega sendiri institusi tersebut atau sebuah perusahaan mendorong kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan psikologis gitu. Kalau dari dokter penyakit jantung yang kira-kira berhubungan dengan jantungnya juga gitu dok. Ini kayaknya harusnya tim HSE-nya nggak sih? Iya betul. Jadi Tapi kalau kalau dari tim jantung, dari dokter jantung nih dok, ada saran-sarannya kah dok? Oke, sebenarnya balik lagi ya kayak culture atau work ethic itu kan sangat-sangat lokal ya. Culture-nya US tuh sebenarnya amat sangat santai. Jadi kerjanya mungkin kayak tidak seberat kita, nggak ada lembur juga, nggak boleh menghubungi apa memberikan pekerjaan di luar jam kerja gitu kan ya kalau di luar kan. Nah, cuma kan kalau di Indonesia kan culture secara general tuh nggak gitu sih sebenarnya. Kayak kita banyak lemburnya lah, terus kemudian banyak stresnya lah, dan kadang di luar jam kerja juga ditanyain urusan kerjaan kan. Atau bahkan kayak ada sih beberapa yang aku pernah dengar kalau misalnya seniornya belum pulang atau atasannya belum pulang, nggak boleh pulang. Tuh, jadi menurutku adalah sebenarnya mungkin bisa diimplementasikan hal-hal baik yang terjadi di luar sana. Coba aja search company with best apa ya, waktu aku pernah nyari sih kalau nggak salah, company with best environment according to mental health kalau aku nggak salah ya. Nanti diadopsi sistem-sistem mereka, apa sih kebijakan-kebijakan yang mereka pakai untuk bisa membuat Jadi karyawannya menjadi sehat. lu nggak fokus lagi ikut sih. Oke, siap dok. Mungkin kayak tadi Ya, aku bisa bilang sih, jadi kayak ya. pulang sesuai jadwal, Mm-mm. kemudian tidak bertanya masalah kerjaan di luar jam kerja. Mungkin sesimpel hewan Indonesia udah lumayan happy kali ya. Iya betul sih dok. Sangat setuju. Sepertinya juga di sini perwira juga banyak yang setuju. Harusnya Oke, diundang bosnya ke sini. siap. Terima kasih dok. Ini mungkin izin ke pertanyaan selanjutnya. Eh Ini mungkin dari pertanyaan dari Kak Alifiah Dina. Di tengah budaya kerja yang menuntut produktivitas tinggi, jam kerja panjang, serta tekanan ekonomi, banyak individu mengalami kelelahan emosional dan mental yang tidak disadari berdampak langsung pada kesehatan fisik. Nah, bagaimana sih stres yang timbul akibat tekanan kerja ini dapat mempengaruhi kesehatan jantung seseorang baik dari sisi fisiologis maupun psikologisnya. Selain itu, apa yang dapat dilakukan individu muda saat ini untuk menjaga kesehatan mental dan fisik secara seimbang di tengah tuntutan karir dan sosial yang tinggi. Nah, mungkin dari pribadinya ya Dok Mega ya. Kalau tadi kan dari perusahaannya. Nah, ini kalau dari pribadinya gimana nih Dok? Oke, kalau pertanyaan pertama udah aku jawab ya di mekanisme tadi. Kita udah bahas panjang kali lebar. Udah aku bikin gambar dan juga bagian-bagiannya. Nah, kalau yang kedua adalah as in person gimana caranya sih kalau aku punya mekanisme bahwa aku akan mentalin apapun yang bikin aku stres sebenarnya. Jadi kayak dan nggak terlalu take everything personal. Jadi kayak misalnya ada ada orang yang lagi kesel, terus kemudian dia lampiasin keselnya ke kita gitu kan. Terus ya udah biarin aja, nggak usah dipikirin, nggak usah bikin dendam, nggak usah mikir yang kayak overthinking dan segala macam. Kayak lebih lebih mentalin aja semua hal yang nggak menyenangkan itu kayak aku selalu mentalin sih. As long as itu nggak ada urusannya sama performance kinerjaku dalam artian aku tidak berbuat salah, aku melakukan tugas dengan baik. Di luar itu kayak I don't care sih sebenarnya. Jadi kayak bagaimana
kita merespon mungkin yang paling bisa kita kontrol kali ya. Karena kan kalau misalnya behavior orang, terus eh, maunya atasan, itu kan kita paling nggak bisa kontrol tuh. Tapi apa yang bisa kita kontrol adalah ya kita sendiri, behaviornya kita sendiri gitu. Jadi fokus terhadap hal-hal yang emang secara objektif itu matters dan lupakan hal-hal yang secara subjektif itu pasti ada di sekelilingnya kita gitu. Jadi kayak misalnya gosip, ya udah nggak usah didengarkan gitu. Kalau misalnya Iya yang betul. yang bikin kesel ya udah lupain aja. Mungkin dia punya masalah sama keluarganya, biarkan. Terus kayak misalnya kayak generasi sekarang cukup cukup concern ya sama mental health yang kayak dikit-dikit healing. Itu juga boleh aja sih sebenarnya. Semua orang kan punya cara recovery-nya mereka masing-masing. Kalau aku sih sebenarnya lebih simple, aku lebih ingin istirahat atau tidur di rumah. Itu udah cukup bikin bikin healing sih. Tapi kalau misalnya butuh healing sampai harus vacation ke luar kota atau ke luar negeri ya nggak apa-apa selama selama masih bisa melakukan itu ya silakan aja. Iya, siap. Oke dok, terima kasih banyak jawabannya. Dan ini mungkin pertanyaannya selanjutnya juga sangat menarik dok. Ini dari Pak Williamson. Istilah silent killer atau pembunuh diam-diam seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas atau peringatan yang serius, hingga tiba-tiba menyebabkan kematian. Nah, mungkin boleh dijelaskan dok, faktor penyebabnya atau minimal ada gejala awal sebagai signal untuk waspada. Seperti itu. Silakan Dok Mega. Ya, jadi jantung itu memang disebut sebagai silent killer dan bareng sama hipertensi sebenarnya. Jadi jantung dan hipertensi itu adalah dia bisa tidak ada gejala. Nah, kalau nggak ada gejala, sebenarnya relatif tidak ada sign yang bermakna. Kecuali kayak kayak lemah jantung atau heart failure. Itu ada gejala, tanda-tanda awal seperti mudah lelah. Lelah. Jadi kayak kalau naik tangga 3 lantai nggak mampu atau ngos-ngosan, itu kayaknya harus waspada deh. Ada sesuatu di jantungnya. Tapi dia lebih korelasinya ke lemah jantung, bukan ke penyakit jantung koroner. Nah, kalau penyakit jantung koroner, dia cara melihatnya adalah dari faktor resiko. Kalau misalnya merokok, kalau misalnya punya darah tinggi, kalau punya diabetes ataupun kolesterol tinggi, itu harus hati-hati bahwa di masa depan akan punya penyakit jantung koroner. Sederhananya gini, orang yang dengan merokok 8 dari 10 orang merokok, dia akan kena serangan jantung dalam waktu 10 tahun ke depan. Itu statistik banget. Jadi ketika seseorang merokok, dia harus siap dengan konsekuensi di masa depan dia akan kena serangan jantung. Nah, gimana cara biar nggak kena serangan duluan? Caranya adalah dengan medical check up. Karena se-silent itu memang. Nah, medical check up-nya adalah sesimpel mungkin bisa tes lab sama treadmill sama EKG. Itu kan medical check up paling simpel banget ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa rekomendasi kayak dicurigai ada penyempitan pembuluh darah, kita akan sarankan untuk CT scan pembuluh darah koroner. Jadi langsung dilihat nih pembuluh darah koronernya. Kayak gitu. Oke, siap dok. Nah mungkin ini pertanyaannya masih menyambung dok terkait silent killer itu. Kalau dari tanda-tanda secara mental dan emosional ini bisa menjadi indikasi adanya resiko kesehatan jantung nggak dok sebelum tanda-tanda secara fisik timbul? Ini pertanyaannya dari Bapak Riza Nazretanain. Kalau emosional itu dia agak luas ya spektrumnya ya. Jadi kayak orang PMS aja bisa jadi lebih emosional. Sekarang studinya orang dengan vitamin D defisiensi itu bisa bikin emosionalnya tidak terkontrol. Jadi kayak suka marah-marah itu salah satunya kriteria kekurangan vitamin D. Jadi kalau kita rely on emotion atau apa sikap gitu behavior agak susah sebenarnya, agak terlalu luas banget. Paling gampangnya sih dari kelelahan tersebut mudah lelah atau punya nggak faktor resiko yang tadi disebutkan? Kalau punya sih, baiknya sih medical check up yang lebih dalam aja.
paling simpel tadi CT scan koroner, dia pasti akan langsung kelihatan karena dari antara semua penyakit jantung yang paling berbahaya kan serangan jantung sebenarnya. Karena itu yang bikin meninggal kapanpun itu paling bisa kan. Tapi kalau yang lain kan dia masih punya jeda waktu tunggu agak lama. Jadi kayak orang tuh nggak terlalu takut lah sama penyakit lain di luar serangan jantung. Oke dok, baik. Mungkin ini pertanyaannya juga sangat menarik dok. Ini dari Pak Muhammad Ridwan. Merubah lifestyle dengan puasa serta meninggalkan makanan mengandung gula dan kolesterol, mengganti dengan makanan sehat serta di steam baik sayuran dan ikan maupun daging, juga olahraga rutin 30 menit sehari, apakah dapat menghilangkan plak yang sudah terdapat di pembuluh darah koroner, dok? Ataupun adakah metode pengobatan untuk menghilangkan plak di pembuluh darah koroner yang sudah ada di rentang 10-50%? Karena biasanya tindakan yang dilakukan oleh dokter jantung yaitu pasang ring atau stent jantung ketika sumbatan sudah di atas 60% dan harus minum obat selamanya. Wah, ini sekalian konsultasi banyak nih dok kayaknya. Iya. Silahkan Dok Mega. Oke, iya. Jadi kalau udah ada sumbatan kurang dari 70%, caranya adalah kita obat dan kita maintain punya pola hidup yang sehat yang tadi sudah disebutkan. Itu udah bagus sekali. Tapi eh, yang disebutkan tadi mereka bertujuan untuk mencegah dia tidak menjadi lebih besar penyempitannya. Jadi persenannya itu nggak naik gitu. Tapi kalau mau persenannya turun atau hilang, caranya adalah dengan obat-obatan. Jadi nanti akan ada obat-obatan yang diberikan untuk mengurangi plak dan juga membantu mengurai dari penyempitan tersebut. Jadi selain pola hidup yang sehat dan berolahraga, harus kontrol dokter juga biar jangan sampai terkena serangan jantung atau penyempitannya lebih dari 70%. Karena kalau udah 70% itu akan kita pasang ring. Nah, itu yang memang sudah ini ya dok ya, yang sudah berbahaya memang sudah di atas 60% itu. Jadi memang ketika MCU itu lebih baik ya Bapak dan Ibu ya. Baik, dan selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Bapak Mulyadi Effendi, gejala yang sebutkan seperti nyeri dada atau mudah lelah, apakah terkait masalah jantung? Dan bagaimana cara memantau kesehatan jantung kita jika di rumah, apakah bisa menggunakan semisal alat cek tekanan darah saja, seperti itu dok. Silahkan dok. Bisa alat cek tekanan darah, tapi kan ada parameter lain nih yang perlu dilihat, kayak misalnya gula darah. Kalau gula darah ada juga sih alatnya yang dites tusuk di jari gitu. Dan ada lagi periksa lagi namanya kolesterol kan. Jadi semua faktor resiko yang tadi itu harus dicekin sebenarnya. Mulai dari assessment kita sebutnya ya. Assessment itu penilaian seseorang itu punya faktor resiko apa aja. Faktor resiko di keluarga, kemudian sampai pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang seperti laboratorium. Nah, biasanya sih paling gampang daripada pusing-pusing ikutan medical check up yang ada di perusahaan aja. Nanti kan udah langsung ada dokternya, bisa konsultasi dan juga dikasih nilai. Jadi apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan lagi, bisa selalu ada sih reportnya. Tapi sesederhana Nancy aja itu udah cukup sih untuk mencegah jangan sampai terkena jantung. Karena faktor resiko yang paling kuat itu adalah merokok, yang kedua adalah hipertensi, yang ketiga adalah diabetes. Jadi 3 hal tersebut kalau bisa dikontrol itu akan sangat membantu jangan sampai terkena penyakit jantung. Oke, siap dok. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Edi Warman. Nah, apakah gangguan irama jantung atau aritmia bisa disebabkan faktor turunan atau gaya hidup yang salah? Itu
pertanyaan yang pertama, Dok. Karena dengan umur di atas 50 tahun, saya pernah mengalami 3 kali gangguan atau berdebar, dan penanganannya hanya istirahat setengah jam dan diberi O2 dan kembali normal. Nah, sarannya dokter jantung agar dilakukan ablasi, tapi mohon pencerahannya dari Bu Dokter, seperti itu. Mungkin barangkali ada lagi, Dok, apa ya, cara-cara untuk mengurangi misalkan tidak adanya, jantung berdebar tersebut. Silahkan Dok Mega izin. Kalau misalnya udah disarankan untuk ablasi, itu artinya udah terlalu banyak irama berlebihnya atau aritmianya. Patokannya adalah di atas 10%. Nah, kalau di atas 10%, kalau kita kasih obat-obatan aja, itu nggak akan bisa meredam itu dengan cukup, dengan sufisien. Jadi memang mau nggak mau harus diablasi. Ini kan nggak punya data hasil Holternya ya, ada berapa persen gangguan iramanya. Tapi patokannya itu, di atas 10% memang kita saran ablasi, di bawah 10% kita masih bisa dengan obat-obatan. Pencetusnya harus cari tahu dulu, kenapa dia bisa sampai berdebar. Apakah karena minum kopi, karena turunan, karena faktor kekurangan elektrolit di dalam tubuh, karena metabolisme, ada penyakit tiroid misalnya, gitu. Dan memang betul aritmia itu bisa diturunkan secara genetik, biasanya pada mereka-mereka di usia muda, biasanya. Jadi kalau usia tua sih biasanya lebih ke arah faktor gaya hidup dan juga faktor-faktor yang sebenarnya bisa diubah, gitu. Jadi mungkin Bapak coba kalau mau namanya second opinion. Jadi kalau kita nggak yakin atau kita pengen mendengarkan pendapat dokter lain, bisa cari dokter jantung lain, nanti minta second opinion. Saya pengen tahu pendapat dokter bagaimana terhadap kondisi saya. Dan dibawa semua data-data medisnya Bapak. Kurang lebih seperti itu. Mbak suaranya nggak ada ya? Atau suaraku yang nggak ada? Oke, sorry Dok, mohon maaf. Baik Dok, iya, izin ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak banget Dok, tapi sepertinya sebagai informasi Dok Mega mau ada tindakan betul ya Dok setelah ini? Iya. Iya, baik, nggak apa-apa Berapa berarti bisa dibahas nggak? masih banyak banget Dok, tapi nggak apa-apa, mungkin tadi sudah, secara garis besar untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu tadi sudah terjawab oleh pertanyaan-pertanyaan yang kita kurasi sebelumnya, dan tadi sudah disampaikan juga oleh, Dok Mega pada pemaparan. Jadi, mungkin sebagai penutup, Health Talk hari ini, mungkin dari Dok Mega dipersilakan untuk dapat memberikan closing statement-nya Dok, mohon izin. Oke, jadi kalau terkait mental dan juga emosional, berarti kan kita butuh bantuan dari dua belah pihak. Jadi faktor company-nya sebagai yang membuat regulasi, mungkin nanti bisa di follow up dan dibuatlah bagaimana caranya karyawannya bisa happy, dalam artian happy yang tetap produktif ya. Nah, dari faktor personalnya berarti bisa dengan cara untuk tidak membuat semua hal itu menjadi terlalu personal dan mengontrol outcome-nya secara pribadi gitu. Jadi semua hal yang tadi terjadi di luar sana itu kan kita nggak bisa kontrol. Hal-hal yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi dengan jauh lebih simpel, jauh lebih santai terhadap apapun masalah yang bisa terjadi dan menciptakan lingkungan positif itu untuk diri kita sendiri. Kemudian hal-hal lain adalah selain faktor mental dan juga emosional, ada faktor fisikal yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi yang menyebabkan serangan jantung itu memang betul salah satunya adalah stres emosional, tapi masih banyak lagi hal-hal di luar emosional. Kalau misalnya seseorang emosionalnya baik nih, tidak stres, tidak lingkungan kerjanya nyaman, tapi kalau dia merokok atau dia punya darah tinggi atau dia punya diabetes atau dia punya kolesterol atau dia obesitas dan dia nggak pernah olahraga, tetap aja nggak akan baik juga untuk kesehatan jantungnya, akan kena juga. Tapi kalaupun let's say misalnya seseorang punya stres emosional yang luar biasa karena kerjaannya gitu misalnya, tapi kalau dia bisa memaintain semua pola hidupnya menjadi sehat,
sebenarnya masih oke-oke juga gitu. Jadi dalam artian kita tetap harus memaintain semuanya dengan kondisi yang baik, baik secara fisikal dan juga emosional. Nggak cuma stres fisik, stres emosionalnya yang dikontrol, tapi juga faktor-faktor fisikal yang bisa membuat seseorang menjadi serangan jantung itu yang juga perlu kita kontrol. Demikian. Oke, siap Dok. Terima kasih banyak. Itu dia ya Bapak dan Ibu ya. Semoga tadi saran-saran dari Dok Mega bisa digunakan, bisa bermanfaat di kehidupan Bapak dan Ibu seterusnya. Karena memang ternyata ya jantung ini adalah inti ya Dok ya dari kehidupan kita seperti itu. Jadi memang harus dirawat, dijaga baik-baik dan Bapak dan Ibu semoga tetap sehat juga. Jangan lupa juga selain jantung yang dirawat, ternyata kalau tadi kata Dok Mega, kita juga harus bahagia. Jadi ketika kita berbahagia, ketika kita memang asupannya terbaik, kemudian kita sehat mental, ternyata jantung kita juga sehat seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Dokter Mega untuk waktunya, penjelasannya sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat tentunya Dok. Dan izin terima kasih banyak juga Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus sekali, sangat luar biasa. Dan selamat kepada 5 pertanyaan terbaik yang beruntung mendapatkan door prize virtual money. Selamat kepada Bapak An Suhanta, Bapak Williamson, Bapak Muhammad Ridwan, dan Bapak Mulyadi Effendi, serta Bapak Edi Warman. Nantinya Bapak dan Ibu akan dihubungi oleh tim Health PT KPI. Dan mohon maaf sebelumnya apabila dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu belum dapat didiskusikan secara langsung, tapi semoga semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat tadinya diambil bahasa-bahasanya, jawaban-jawabannya untuk kehidupan Bapak dan Ibu sehari-hari yang sudah dipaparkan oleh Dr. Mega tadi. Dan demikianlah acara pada siang hari ini, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak kami ucapkan kembali kepada narasumber yang sudah berbagi informasi dan tak lupa juga seluruh perwira atas partisipasi dan antusiasmenya. Semoga seluruh informasi yang diberikan oleh Dr. Mega tadi dapat bermanfaat, diskusi tadi juga selalu bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jawaban-jawaban yang didapatkan juga bermanfaat dan kita selalu diberikan nikmat sehat baik fisik maupun mental di masa depan. Dan saya Firdi, pamit undur diri. Salam sehat Bapak dan Ibu. Sampai jumpa pada kegiatan health selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih, Dok. warahmatullahi wabarakatuh.